Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas dan menyelesaikan sebuah permasalahan mengenai program linear dengan menggunakan metode simplex. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Rezis Elisa, NIM 190210101002, dan Rafelita Faradila Sandi, NIM 190210101026. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan, yaitu konveksi Dream Fashion memproduksi jenis produk jaket dan kemeja. Penjualan produk jaket dan kemeja mendapatkan keuntungan 10.000 dan 8.000 pada setiap produknya. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, konveksi mengalami keterbatasan jam kerja. Pada tahap penjahitan jaket memerlukan 8 jam kerja, sedangkan untuk kemeja memerlukan 6 jam kerja. Pada tahap pembuatan pola sekaligus pengguntingan jaket memerlukan 4 jam kerja, sedangkan untuk kemeja memerlukan 2 jam kerja. Waktu untuk proses penjahitan jaket dan kemeja adalah 480 jam per bulan, sedangkan waktu kerja untuk proses pembuatan pola sekaligus pengguntingan adalah 200 jam per bulan. Maka, tentukan banyaknya jaket dan kemeja yang harus diproduksi agar laba yang diperoleh maksimal dan berapakah jumlah labanya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebelumnya kita harus mengetahui variabel, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Yang pertama, variabelnya. Nah, di sini terdapat variabel X1 di mana ini untuk menyatakan banyaknya jaket dan X2 untuk menyatakan banyaknya kemeja. Selanjutnya, fungsi tujuan. Nah, di dalam permasalahan ini fungsi tujuannya yaitu kan di sini diketahui bahwa penjualan produk jaket dan kemeja mendapatkan keuntungan 10.000 dan 8.000 pada tiap produknya, dan yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya jaket dan kemeja yang harus diproduksi agar laba yang diperoleh maksimal. Maka di sini dapat diketahui bahwa fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 10.000 X1 dan 8.000 X2, di mana X1-nya ini adalah untuk jaket dan X2-nya ini untuk laba kemeja. Setelah mengetahui fungsi tujuannya, kita harus mengetahui fungsi kendala. Nah, pada soal di sini diketahui bahwa pada tahap penjahitan jaket memerlukan 8 jam kerja dan untuk kemeja memerlukan 6 jam kerja. Lalu pada tahap pembuatan pola dan sekaligus pengguntingan jaket memerlukan 4 jam kerja dan untuk kemeja memerlukan 2 jam kerja. Maka diketahui untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 8 jam dan 6 jam kerja untuk tahap penjahitan jaket ini. Maka diketahui bahwa fungsi kendala yang pertama yaitu 8X1 dan 6X2 di sini untuk kendala penjahitan. Nah, lalu di sini juga diketahui bahwa untuk proses penjahitan jaket dan kemeja adalah 480 jam per bulan. Maka di sini fungsi kendalanya yang pertama yaitu 8X1 ditambah 6X2 itu kurang dari sama dengan 480. Nah, kita sudah mengetahui fungsi kendala yang pertama. Selanjutnya adalah fungsi kendala yang kedua. Nah, fungsi kendala yang kedua ini adalah pada tahap pembuatan pola sekaligus pengguntingan jaket, yang dimana ini memerlukan waktu 4 jam kerja untuk jaket dan untuk kemeja adalah 2 jam kerja. Dan diketahui juga adalah pembuatan pola sekaligus pengguntingan ini adalah memerlukan 200 jam per bulan. Maka fungsi kendala yang selanjutnya yaitu dapat ditulis 4X1 di mana ini untuk jaket dan 2X2 harus kurang dari sama dengan 200. Lalu di sini ada X1, X2-nya harus juga lebih besar sama dengan dari 0. Setelah kita mengetahui variabel, fungsi tujuan, dan fungsi kendala, selanjutnya kita harus merubah ke bentuk standar atau bentuk baku, karena di sini masih fungsi kendalanya ini masih berbentuk kanonik atau belum
bentuk standar, dimana di sini masih ada kurang dari sama dengannya. Nah, lalu kita harus merubah fungsi kendalanya, karena ini adalah kurang dari sama dengan, maka kita bisa dengan menambahkan S1 atau slack. Jadi ini agar merubah ke bentuk persamaan. Maka untuk fungsi kendala yang pertama kita bisa menuliskan yaitu 8x1 ditambah 6x2 ditambah S1, di mana ini adalah slack yang pertama itu, lalu kita rubah ini menjadi persamaan sama dengan 480. Untuk fungsi yang kedua, fungsi kendala yang kedua juga sama, kita menambahkan S2. Maka di sini juga X1, X2, S1, S2 harus lebih besar sama dengan 0. Yang ini tetap ya. Nah, karena ini sudah ditambahkan dengan S, maka otomatis Z-nya juga harus menyesuaikan bentuknya dengan fungsi kendala ini tadi. Namun, Z-nya ini juga tidak boleh berubah atau tidak boleh merubah nilainya. Maka kita harus menambahkan S1 dengan koefisiennya 0 agar nilai Z tidak berubah. Maka diketahui setelah merubah ke bentuk standar atau bentuk baku, maka diketahui fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 10.000x1 ditambah 8.000x2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Dan fungsi kendalanya yaitu 8x1 ditambah 6x2 ditambah S1 sama dengan 480. Dan fungsi kendala yang kedua yaitu 4x1 ditambah 2x1 ditambah S1 sama dengan 200. Dan X1, X2, S1, S2 itu adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui variabel, fungsi tujuan, fungsi kendala, dan kita sudah merubah ke bentuk standar atau bentuk bakunya, maka kita tahap selanjutnya yaitu adalah membuat tabel simplex. Selanjutnya yaitu menentukan tabel simplex. Dari soal diketahui bahwa metode simplex yang digunakan yaitu pada kasus maksimasi atau maksimum. Di sini terdapat tabel simplex yang pertama. Pada tabel JJ berisi koefisien pada fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 10.000x1 ditambah 8.000x2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Sedangkan di dalam tabel ini merupakan koefisien pada fungsi kendala. Yang selanjutnya, pada kolom RHS di sini atau right hand system merupakan sisi kanan yang nilainya non-negatif. Selanjutnya, basis di sini dipilih S1 dan S2, di mana S1 dan S2 di sini membentuk matriks satuan, yaitu 1, 0, 0, 1. Yang selanjutnya itu CB. CB di sini merupakan koefisien dari basis yang nilainya 0. Kemudian menghitung nilai ZJ min CJ, yaitu dengan mengalihkan per kolom koefisien kendala dengan koefisien basis, kemudian dijumlahkan, setelah itu dikurangi dengan koefisien fungsi tujuan. Seperti berikut ini. Untuk kolom yang pertama, 8 dikali 0 ditambah 4 dikali 0, kemudian dikurangi koefisien fungsi tujuannya 10.000 sehingga dihasilkan negatif 10.000. Yang selanjutnya untuk kolom yang kedua, 6 dikali 0 ditambah 2 dikali 0, kemudian dikurangi dengan 8.000 sehingga dihasilkan negatif 8.000. Begitu juga dengan kolom selanjutnya. Nah, untuk kolom RHS di sini sama seperti kolom sebelumnya, akan tetapi pada kolom RHS ini tidak dikurangi dengan koefisien fungsi tujuan, sehingga 480 dikali 0 kemudian ditambah 200 dikali 0, hasilnya 0. Sehingga di sini didapat nilai dari ZJ min CJ yaitu negatif 10.000, negatif 8.000, 0, 0, dan 0. Kemudian untuk kolom rasio. Rasio di sini merupakan hasil pembagian antara ruas kanan atau RHS dengan kolom pivot. Yang selanjutnya mencari kolom pivot. Karena pada kasus ini yaitu kasus memaksimumkan, maka dipilih ZJ min CJ
yang bernilai paling negatif. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa nilai ZC dikurangi CJ yang paling negatif, yaitu kolom negatif 10.000. Sehingga kolom pivotnya yaitu pada kolom yang pertama atau pada kolom X1. Setelah mendapatkan kolom pivot, kita dapat menghitung rasio, yaitu RHS dibagi dengan kolom pivot atau kolom X1, yaitu 480 dibagi 8 sama dengan 60, kemudian 200 dibagi 4 sama dengan 50, sehingga dihasilkan rasionya yaitu 60 dan 50. Setelah itu, memilih rasio non-negatif paling kecil. Di sini, rasio paling kecilnya yaitu 50. Maka pada baris kedua di sini, merupakan baris pivot. Jadi kolom pivotnya yaitu kolom pertama atau X1, sedangkan baris pivotnya yaitu baris S2, baris yang kedua atau S2, seperti pada tabel berikut. Nah, jadi di sini dapat terlihat bahwa kolom pivot dan baris pivotnya yaitu kolom pertama dan baris yang kedua. Kemudian basis S2 di sini karena merupakan basis pivot, nanti akan diganti dengan X1 yang merupakan kolom pivot, di mana pada kolom X1 di sini nantinya akan bernilai 0 dan 1. Sesuai dengan kolom S2, sesuai dengan kolom ini. Nah, untuk mengganti hal tersebut diperlukan operasi baris elementer yang dapat mengubah kolom X1 menjadi 0, 1. Dan nantinya ini pada basis S2 di sini digantikan dengan X1. Untuk operasi baris elementernya seperti ini. Pada operasi yang pertama yaitu 1/4 baris kedua, kemudian operasi yang kedua, baris pertama dikurangi 8 dikali baris yang kedua. Untuk operasi yang pertama, nah di sini 1/4 baris kedua, berarti 1/4 dikalikan dengan 4 akan menghasilkan nilai 1. Kemudian 1/4 dikalikan 2 akan menghasilkan setengah. Kemudian di sini 1/4 dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Kemudian 1/4 dikalikan 1 akan menghasilkan 1/4. Kemudian RHS-nya juga dioperasikan menggunakan operasi baris elementer, sehingga 1/4 dikalikan 200 sama dengan 50. Sehingga didapat dari operasi baris elementer yang pertama yaitu 1, setengah, 0, 1/4, dan 50. Kemudian operasi baris yang kedua yaitu baris pertama dikurangi 8 dikali baris yang kedua. Baris yang kedua di sini merupakan nilai yang telah didapat dari operasi yang pertama, yaitu 1, setengah, 0, 1/4, dan 50. Kemudian jika dioperasikan untuk yang kedua, yaitu baris pertama dikurangi dengan 8 dikali baris kedua. Nah, di sini baris pertamanya 8. Kemudian dikurangi 8 dikali baris yang kedua, akan dihasilkan 0. Nah, yang selanjutnya yaitu 6 dikali 8 dikali 1/2 akan menghasilkan 2. Dan
Untuk kolom-kolom yang selanjutnya juga dioperasi baris elementer juga, sehingga akan dihasilkan tabel simplex yang kedua. Ini merupakan hasil dari tabel simplex yang kedua. Di sini didapatkan untuk basisnya di sini S1 dan X1 sudah berubah X1, sedangkan nilai CB-nya itu merupakan koefisien dari basis sehingga 0 dan 10.000. Untuk pada tabel di sini sudah berubah karena dioperasikan dengan operasi baris elementer ini, sehingga dihasilkan 0, 2, 1, min setengah 80, dan yang kedua 1 setengah 0, 1/4, 50. Kemudian untuk langkah selanjutnya sama seperti tabel yang pertama, yaitu yang pertama itu menghitung nilai ZC min CJ-nya. Pada kolom yang pertama, 0 dikali 0, kemudian ditambah 1 dikali 10.000. Kemudian dikurangi dengan 10.000, sehingga dihasilkan 0. Kemudian, untuk kolom yang kedua, 2 dikali 0, ditambah setengah dikali 10.000, kemudian dikurangi dengan 8.000, dihasilkan negatif 3.000. Begitupun seterusnya, sehingga ZC min CJ-nya dihasilkan 0, negatif 3.000, 0, 2.500, dan 500.000. Setelah itu, sama seperti tabel yang sebelumnya, pilih ZC min CJ yang paling negatif. Nah, dari sini diketahui ZC min CJ yang paling negatif yaitu negatif 3.000. Sehingga kolom pivotnya terletak pada kolom X2. Setelah mendapatkan kolom pivot, selanjutnya mencari nilai rasio, di mana rasio itu RHS dibagi dengan kolom pivot. Kolom pivotnya itu diketahui X2, sehingga 80 dibagi 2 yaitu menghasilkan 40, 50 dibagi dengan setengah dihasilkan 100, sehingga rasio pada tabel simplex yang kedua didapatkan 40 dan 100. Setelah mendapatkan rasio ini, kemudian dipilih rasio non-negatif paling kecil untuk mendapatkan baris pivot. Maka baris pivotnya diperoleh ini 40 karena 40 merupakan non-negatif paling kecil di rasio, sehingga baris pivotnya yaitu baris yang pertama. Dari tabel 2 diperoleh kolom pivot dan baris pivotnya yaitu kolom kedua dan baris yang pertama. Setelah mendapatkan kolom dan baris pivot, maka di sini basisnya nantinya akan diubah menjadi X2. Sedangkan pada kolom X2 sini nantinya akan diganti dengan 1, 0. Dan ini nanti hasilnya X1 dan X2 akan membentuk matriks satuan. Seperti tabel yang selanjutnya. Nah, di sini terlihat bahwa kolom pivot dan baris pivotnya pada tabel simplex yang kedua yaitu pada kolom X2 dan baris S1. Yang selanjutnya yaitu untuk mengganti S1 pada basis di sini dengan X2, dan kolom X2 ini akan menghasilkan 1 dan 0, maka diperlukan operasi baris elementer yang selanjutnya.
seperti pada slide berikut. Nah, operasi baris elementernya yaitu operasi yang pertama, setengah dari B1. Kemudian operasi yang kedua, B2 dikurangi setengah dari B1. Yang pertama dioperasikan dulu operasi baris elementer untuk baris yang pertama. Nah, di sini operasinya setengah dikali baris pertama, maka kolom pertama dihasilkan 0. Kemudian untuk kolom yang kedua setengah dikali dengan 2, maka akan dihasilkan 1. Kemudian yang selanjutnya di sini akan dihasilkan setengah. Kemudian untuk baris yang keempat akan dihasilkan negatif 1/4. Sedangkan kolom RHS-nya akan dihasilkan 40. Untuk operasi baris elementer yang kedua yaitu baris kedua dikurangi setengah dari baris pertama. Nah, baris pertama di sini diperoleh dari operasi baris elementer yang dilakukan sebelum ini. Jadinya yang dipakai baris pertama itu 0, 1, setengah, min 1/4, dan 40. Kemudian dioperasikan baris yang kedua. Baris kedua 1 dikurangi dengan setengah dari 0 yaitu 0, maka di sini akan tetap dihasilkan 1. Kemudian untuk yang baris yang untuk kolom yang kedua yaitu baris kedua dikurangi setengah baris pertama. Baris keduanya setengah dikurangi setengah dikali 1, maka setengah dikurangi setengah hasilnya 0. Begitu juga kolom-kolom selanjutnya. Sehingga dihasilkan tabel simplex yang ketiga seperti ini. Untuk basis di sini telah diubah menjadi X2 dan X1. Sehingga CB-nya ini merupakan koefisien dari basis yaitu 8.000 dan juga 10.000. Dan untuk di dalam ini juga berubah karena tadi telah dilakukan operasi baris elementer yaitu 0, 1, setengah, min 1/4. Kemudian dihasilkan RHS-nya 40. Untuk baris yang kedua 1, 0, negatif 1/4, 1/8, dan dihasilkan RHS 30. Nah, dari tabel simplex yang ketiga di sini diperoleh nilai X1-nya yaitu 30, sedangkan nilai X2-nya yaitu 40. Karena telah mendapatkan nilai X1 dan X2, maka langkah metode simplex yang selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai X1 dan X2 yang diperoleh dari tabel simplex ke fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuannya itu Z sama dengan 10.000 X1 ditambah 8.000 X2. Kemudian dari tabel simplex yang sebelumnya diperoleh X1-nya yaitu 30 dan X2-nya 40. Kemudian disubstitusikan sehingga menghasilkan Z sama dengan 10.000 dikali 30 ditambah 8.000 dikali 40. Dihasilkan 300.000 ditambah 320, sehingga fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 620.000. Jadi, metode simplex yang telah dilakukan diperoleh banyaknya jaket dan kemeja agar laba yang diperoleh maksimum adalah 30 jaket dan 40 kemeja, serta laba maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 620.000. Baik, sekian penyelesaian dari permasalahan program linear yang telah kami bahas.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.